Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama aku Niko. Aku adalah koordinator umum Asrama ITB di sini sebagai moderator di podcast kita yang kedua bersama Bapak Nanan Hindayana AMD SAP dan juga Bapak Daniel STMT. Nah, oke. Sebelum kita lebih lanjut ke materi, kita akan kenalan dulu. Pak Nanan Hindayana AMD SAP ini adalah Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pengembangan Karakter di Direktorat Kemahasiswaan ITB dari tahun 2020 Agustus sampai sekarang. Sedangkan Pak Daniel, beliau adalah analis data di Direktorat Kemahasiswaan ITB. Untuk topik kali ini, kita akan membahas tentang mengenal KIPK dan afirmasi ITB dan kemahasiswaan di tengah pandemi. Langsung saja mungkin Bapak-Bapak bisa bercerita tentang poin pertama. Kan penerima KIPK ini dulunya adalah penerima bidik misi gitu kan, jadi kita berubah nama. Alasan atau tujuan diadakannya KIPK ini apa sih Pak? Dan juga afirmasi ini, silakan bisa dijawab mungkin Pak. Jadi KIPK itu ya sebenarnya singkatan dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Jadi KIPK ini tujuannya adalah untuk membantu. Jadi bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat yang memiliki potensi akademik tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi sifatnya berupa bantuan pendidikan dari pemerintah. Begitu Mas. Baik, jadi teman-teman kalau yang belum tahu KIPK itu adalah bantuan pendidikan dari pemerintah kepada mahasiswa yang mempunyai potensi di akademik namun kurang mampu di bagian ekonomi seperti itu. Nah, kemudian untuk cara kita menerima beasiswa itu seperti apa sih Pak? Atau seleksinya seperti apa, sesulit apa agar kita bisa mempersiapkan teman-teman yang mungkin belum berkuliah? Jadi tadi ya sedikit saya tambahkan lagi ya. Jadi dari segi seleksinya, jadi sebenarnya nggak terlalu susah ya kalau saya lihat dari segi persyaratannya ya. Pertama merupakan siswa SMA atau sederajat gitu, jadi bisa juga ya SMK atau MA atau yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, kemudian poin kedua, memiliki potensi akademik yang baik tapi memiliki keterbatasan ekonomi, didukung dengan bukti dan dokumen yang sah ya nanti ya. Kemudian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah ini yang penting. Jadi dia diterima dulu, dia di seleksi penerimaan mahasiswa baru, baik itu dia di seleksi SNPTN, SBMPTN atau di seleksi mandiri dengan akreditasi A dan atau B. Bisa juga C sih dengan syarat-syarat tertentu. Itu. Baik Pak Daniel, ternyata seperti itu ya, syarat-syaratnya tidak terlalu susah tetapi tetap harus mempunyai potensi di bidang akademik dan juga memiliki keterbatasan di bidang ekonomi. Sebelum kisah berlanjut ke Pak Nanan, saya ingin menanyakan satu hal lagi ke Pak Daniel. Hak dan kewajiban apa sih Pak dari penerima beasiswa KIPK afirmasi ini? Nah, haknya jadi pada proses pendaftaran itu tidak dikenakan biaya. Kemudian mereka yang menerima tersebut nanti akan bebas biaya pendidikan yang nanti akan dibayarkan langsung ke perguruan tinggi ya. Jadi ke perguruan tingginya. Kemudian diberikan subsidi biaya hidup. Nah, alhamdulillah tuh bisa dapat sekitar 700.000 per bulan tuh, atau disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di wilayah masing-masing. Nah, untuk kewajibannya ya kalau kita sesuaikan dengan ITB ya, jadi menaati aturan tata tertib yang berlaku ITB, kemudian menaati aturan dan tata tertib sebagai penerima baik beasiswa KIP kuliah, kemudian yang sedikit lebih basic ya, IPK-nya diusahakan lebih dari 2,5. Kemudian nanti ada program-program, jadi program-program pembinaan, nah itu diusahakan ikut, kemudian bersedia untuk tinggal di asrama mahasiswa ITB untuk tahun pertama saja, tahun pertama ya, jadi enggak selamanya. Jadi di tahun pertama, kenapa di tahun pertama? Supaya bisa menyesuaikan diri, bisa terkondisikan, misalnya di Bandung itu seperti apa, gitu, pengenalan dengan teman-teman, jadi enggak terlalu asing gitu ya. Kemudian aktif di dalam organisasi kemahasiswaan, baik di institut, fakultas ataupun program studi. Dan terakhir
tidak merokok selama di ITB, sama studi ITB. Begitu Mas. Baik Pak Daniel, ternyata persyaratannya memang mengarah ke pembinaan karakter ya. Jadi untuk itu kita akan lanjutkan kepada Pak Nanan. Pak Nanan, bisa ceritakan Pak kewajiban mahasiswa yang menerima KIPK afirmasi ini terkait pembinaan karakter, hak dan kewajibannya di asrama atau selama di ITB itu seperti apa saja Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebelum sana saya mungkin ada sedikit tambahan dulu ya dari tentang bidik misi. Karena kebetulan saya dulu pernah di beasiswa juga, malah lebih lama di beasiswa sebelum di Pengkar. Ini di Pengkar itu baru. Jadi BM itu ada sejak tahun 2010 ya. 2010. Jadi tadi Pak Daniel menjelaskan seleksinya itu ya. Jadi kalau bidik misi itu seleksinya itu ada dua jenis, seleksi sebagai mahasiswa baru dan seleksi sebagai sebagai calon bidik misi seperti itu. Nah tadi disampaikan hak-hak tentang hak penerima beasiswa itu bidik misi itu adalah pertama haknya itu ya untuk mendapatkan beasiswa terutama ya UKT, dan beasiswa itu ada dua macam. Bidik misi itu termasuk beasiswa yang full nih, yang paling besar bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena bentuk beasiswa itu UKT full ya. Jadi dia kalau UKT-nya katakanlah 10 juta, berarti dia dibayarnya 10 juta oleh ITB seperti itu. Jadi ITB itu kalau bidik misi ada 500 sebenarnya, berarti menanggung 500 orang berarti 10 juta per semesternya, itu bisa dibayangkan, itu baik sekali ITB ya untuk mahasiswa bidik misi. Kemudian biaya hidup, nah kalau dulu seperti itu. Nah dari biaya yang besar itu dari ITB itu tentunya kita memerlukan timbal balik dari mahasiswanya. Timbal baliknya itu kita nggak minta apa-apa ya, yang penting mereka itu ini tercatat padanya ya di surat perjanjian ya ada ya. Jadi setiap anak bidik misi itu ada mengisi surat perjanjian, di antaranya yang tadi disebutkan oleh Pak Daniel tadi, mengikuti acara seperti itu. Nah ini acaranya itu kita kemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang intinya dibalikan lagi untuk kepentingan mereka gitu, seperti itu. Jadi intinya sih secara umum itu kewajiban mereka itu adalah aktif ikut acara yang dilaksanakan oleh Ditmawa ya khususnya dan ITB secara umumnya. Kemudian biasanya dalam pelaksanaannya karena kalau kita kan terlalu jauh ya kalau langsung ke anak bidik misi, biasanya kita bekerja sama dengan yang disebut dengan forum bidik misi. Nah sampai sekarang karena KIPK itu masih baru, jadi forum bidik misi masih belum berubah nama ini. Masih bingung katanya, mereka belum menemukan mana yang pas seperti itu. Tapi kita abaikan dulu tentang nama. Yang pasti untuk setiap bidik misi itu diharapkan bisa aktif atau minimal mengikuti kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi yang disampaikan oleh FBM. Karena semua kegiatan yang kita selenggarakan itu pasti akan melalui FBM seperti itu. Jadi FBM itu ibaratnya kendaraannya anak bidik misi lah seperti itu. Jadi ketika dia aktif, apalagi aktif itu ya jadi pengurus, hanya sekedar ikut saja informasi, misalnya ikut memfollow sosmednya bidik misi itu udah cukup kalau saya bidik misi seperti itu. Dan kegiatannya itu banyak sekali ya, khusus untuk yang bidik misi. Di antaranya yang andalan kita itu ya, untuk bidik misi yang menjelang lulus di semester 7, kita selalu mengadakan pelatihan TOEFL preparation. Jadi bagi targetnya itu untuk mereka yang akan segera lulus itu kan perlu bekal bahasa Inggris ya, baik yang terutama untuk yang akan kuliah, melanjutkan kuliah maksudnya mau kerja itu biasanya diperlukan TOEFL. Nah kita bekali dengan pelatihan TOEFL seperti itu. Kita bekerja sama dengan UPT PSDM, kalau dulu UPT bahasa, sekarang namanya UPT PSDM. Mungkin itu tambahannya. Baik Pak Nanan, membahas tentang hak dan kewajiban di mahasiswa KIPK dan juga afirmasi ya. Tadi juga membahas tentang TOEFL juga, dan ini ya saya juga salah satu peserta TOEFL preparation ini yang telah dilaksanakan tahun lalu Pak ya. Dan cukup bermanfaat karena bisa digunakan untuk apply kerja kalau teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik. Oke, tapi masih belum menjawab Pak tentang pembinaan karakter apa aja sih Pak yang ada di asrama, khususnya yang diberikan oleh pihak Bapak dari Ditmawa. Ya, baik. Untuk pembinaan karakter itu sebenarnya secara umum melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui FBM sebenarnya ya. Nah, cuma yang lebih fokus itu, apalagi sekarang ya, ketika keberadaan asrama itu di bawah Ditmawa, itu akan kita konsen sekali pembinaan bidik misi yang dilakukan di asrama.
Nah ini pembinaannya itu kalau asrama itu lebih komprehensif ya, dari mulai tidur hingga bangun tidur hingga tidur lagi itu terpantau sekali seperti itu. Kemudian untuk pembinaan secara umumnya itu kita dilakukan melalui FBM dengan cara aktif berorganisasi. Di antaranya kegiatan yang kita anjurkan dan kita pantau terus itu adalah kegiatan bidik misi fair. Nah di sana kita harapkan setiap mahasiswa bidik misi itu untuk ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan di bidik misi fair itu. Nah ini menjadi salah satu andalan dari ITB juga ya, kegiatan bidik misi fair itu. Yang terakhir itu ketika sebelum pandemi ya, sempat mengundang tokoh-tokoh nasional itu, dan itu sangat luar biasa hasilnya, dan biasanya menghasilkan sebuah buku-buku cerita yang kemudian dikemas dalam bentuk buku cerita inspiratif. Nah itu dilombakan, kita pilih buku-buku yang cerita yang terbaik itu dan kemudian mendapatkan penghargaan dan ditampilkan di acara bidik misi fair itu. Jadi pembinaan di bidik misi secara umum itu adalah emang tidak ada langsung kita khusus membina kegiatan secara langsung ya. Cuma ada, kalau dulu itu sebelum pandemi kita ada namanya mentoring. Nah, karena perubahan kepemimpinan sekarang itu yang namanya pembinaan itu kita tidak untuk sekarang, makanya ini sebelum sempat dilaksanakan ya untuk yang tahun sekarang. Jadi untuk pimpinan ITB sekarang itu menginginkan setiap kegiatan itu tidak ada dikotomi bidik misi dan non bidik misi. Jadi mereka pinginnya pembinaan itu untuk ITB aja secara umum seperti itu. Jadi nanti pembinaannya itu kita akan melalui FBM. Ini sekali lagi saya selalu melalui FBM, sehingga saya katakan fungsi FBM ini sangat penting untuk bidik misi, sehingga nanti setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bidik misi itu akan tercatat oleh FBM. Kalau dulu itu istilahnya itu pakai stempel ya, ada masih berlaku nggak sekarang nih, mahasiswa baru ada stempel ya, dikumpulkan. Nah itu di setiap akhir semester kita diminta untuk mengisi LKS, lembar kemajuan studi. Nah nanti itu menjadi salah satu syarat di semester untuk berikutnya. Nanti kita lihat, nanti kita setorkan kepada NIAL ini, ke bagian beasiswa pemerintah, untuk dinilai bahwa anak ini telah melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ITB atau DITAWA, seperti itu sih pembinaannya. Baik Pak Nanan, untuk selanjutnya saya akan lanjutkan kepada Nial. Tadi masalah tentang beasiswa pemerintah. Apa sih Pak permasalahan yang sering muncul di mahasiswa yang menerima KIPK atau afirmasi? Oke, biasanya yang paling sering itu IPK-nya di bawah 2,5, 2,5. Nah ini. Jadi kemudian yang paling sering juga tuh melewati batas studi. Jadi kan kalau S1 itu kan 8 semester ya. Jadi berapa kali saya lihat itu ininya, mungkin saya sih karena saya dulu juga penerima beasiswa ya pas kuliah dulu ya. Jadi saya mengerti bagaimana psikologinya. Jadi kita dibiayai dan dikasih biaya, kemudian nggak ada beban dari biaya kuliah, jadi kadang kita lupa gitu. Jadi kegiatan yang ekstrakurikulernya lumayan banyak gitu. Jadi untuk mata kuliah perkuliahan jadi nah ini ya berkaca dari pengalaman ini baiknya, apalagi kalau misalnya sekarang baru-baru menerima itu jangan sampai gitu. Jadi jangan sampai lebih dari 8 semester gitu. Jadi karena pas kalian nanti lebih dari 8 semester, pas semester ke-9 dan seterusnya itu kaget, waduh saya harus bayar misalnya 12,5 juta, saya harus bayar 10 juta gitu. Nah itu akan jadi jadi problem gitu. Jadi drill terus, ingatkan terus. Jadi jangan sampai lebih dari 8 semester. Karena pas lebih dari 8 semester kan beasiswanya otomatis di-cut gitu kan. Nah itu nanti akan teman-teman ada masalah akademik misalnya, kemudian ada masalah biaya lagi, jadi double biaya masalahnya itu nanti. Kemudian ya ini terkait dengan dananya turun tidak tepat waktu. Jadi kadang-kadang mahasiswa tuh sering kontak tuh ke Bu Yuli gitu, Bu kapan biaya dananya turun sampai 3 kali sehari gitu Bu Yulinya sampai iya nanti tunggu. Kemudian yang keempat tuh mengundurkan diri dari KIPK karena tidak mau masuk asrama. Nah ini sangat sayang ya, karena
kan kalaupun kalian tidak terlalu suka di asrama karena ini cuma 1 tahun, jadi tahun pertama saja, jadi sebisa mungkin ikutin aja dulu untuk tahun pertama, karena ya 1 tahun itu saya yakin kan kepada teman-teman, apalagi di tahun pertama, 1 tahun itu tidak akan lama, akan sangat cepat jadinya gitu, karena dengan interaksi dengan teman-teman, kemudian dinamika yang terjadi 1 tahun itu pasti akan teman-teman lalui dengan cepat. Itu sih dari biasanya cerita yang saya lihat. Baik, terkait masalah akademik ya, terutama IPK. Kemudian untuk menyikapi hal demikian bagaimana Pak? Apakah ada tindakan khusus dari pihak Bapak untuk menangani mahasiswa yang IPK-nya selalu di bawah 2,5? Biasanya kita ingatkan gitu ya. Jadi karena gini ya, kan itu kan bisa terdeteksi ya. Jadi terdeteksi di semester sebelumnya. Karena kan salah satu persyaratan kita juga adalah meminta laporan IPK ya. Jadi semester itu kita minta laporan IPK-nya berapa gitu ya gitu. Jadi dari sana bisa kita pantau bahwa ini IPK-nya ada masalah nih. Jadi kuliahnya ada masalah. Nah, nanti kita bisa salurkan karena di bawah juga kan ada yang bagian psikologi ya. Jadi kalau misalnya ada masalah atau silakan kalau misalnya mau curhat ya dengan kita biasanya saya atau biasanya Pak Nanan atau Pak Toto biasanya yang sangat responsif gitu untuk mendengarkan apa yang jadi keluhan itu, kita juga sangat terbuka. Jadi teman-teman jangan sampai ada masalah atau karena gini, IPK itu biasanya simptom ya. Jadi karena biasanya akar masalahnya bukan di IPK-nya gitu, di perkuliahannya, karena biasanya ada permasalahan yang lain yang menjadi akar masalahnya. Nah, akar masalahnya ini yang harus dibantu diselesaikan. Apakah mahasiswa bisa menyelesaikan sendiri atau harus dibantu oleh yang lain gitu. Nah, itu yang karena biasanya ya saya juga punya pengalaman sebagai mahasiswa, karena IPK itu simptom. Jadi akar masalahnya bukan di sana. Karena dengan kalian bisa lulus ITB aja sebenarnya itu udah qualified. Tapi akar masalahnya yang lain tuh yang harus diselesaikan. Gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Daniel. Dan ternyata adalah akar masalahnya yang paling penting ya. Dan ngomong-ngomong di masa pandemi ini masalah kayaknya semakin banyak ya Pak ya. Dan bagaimana sih Pak dampak pandemi ini di kemahasiswaan ini khususnya untuk penerima KIPK afirmasi? Kalau saya lihat sangat terlihat ya. Jadi karena biasanya mahasiswa itu interaksinya face to face, mengerjakan tugas, mengerjakan belajar, sekarang harus semuanya online gitu, dan dengan interaksi dengan dosen atau mungkin yang praktikum, apalagi yang lagi TA ya, itu sangat terlihat ya dampaknya, dan itu permasalahan kita semua gitu. Jadi kita juga di ITB begitu di teknik maupun di dosen juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya ini kalau mau kita menjadikan dia sebagai ancaman, ya di ancaman, tapi harusnya ini menjadikan ini sebagai tantangan bersama gitu. Bagaimana kita dengan inovatif dan dengan inovasi yang kita lakukan ya untuk melewati tantangan ini dengan baik. Karena saya pasti jadi dengan tantangan ini kita bisa menciptakan berbagai inovasi gitu. Mau itu tentang cara belajarnya, kemudian cara berinteraksi dengan dosennya atau berinteraksi dengan sesama mahasiswa atau teman kuliah, interaksi sosial misalnya ekstrakurikuler gitu. Tapi mungkin yang tidak bisa diinovasi misalnya ya praktikum gitu ya, praktikumnya harus langsung ya, itu mungkin harus didiskusikan atau minta izin langsung ke ITB-nya untuk supaya bisa langsung gitu tuh di praktikumnya. Jadi jangan dibiarkan Pak, karena teman-teman punya banyak channel gitu ya, ada dosen wali, ada dosen mata kuliah, ada kita di bawah yang bisa dalam tanda kutip mendengarkan apa sih yang menjadi masalah teman-teman, dan kira-kira kita cari bersama solusinya. Baik itu Mas, Pak Daniel. Dan kemudian untuk perbedaan KIPK dan afirmasi ITB dengan kampus lain itu apa sih Pak? Melihat permasalahan yang di ITB ternyata juga cukup banyak, apakah di kampus lain terjadi demikian atau bagaimana Pak?
sebenarnya karakteristiknya sama aja ya, karena ya orangnya yang menjalannya sama-sama aja gitu. Mungkin yang paling cukup mendasar mungkin standarisasi ini ya, perkuliahan ya. Jadi misalnya kalau di ITB kan misalnya ujiannya segala macamnya ya, kalau di ITB misalnya kita mendapatkan IP 3 itu ya, atau 3 itu ya dengan susah payah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di perguruan tinggi lain mungkin nggak terlalu susah gitu ya, mungkin atau tidak juga gitu ya. Saya yakin sebenarnya yang menjadi permasalahan mendasarnya sebenarnya bukan di IPK-nya ya, atau biasanya lebih ke bagaimana teman-teman berinisiatif untuk mengejar. Jadi misalnya saya tertinggal nih, saya dari daerah 3T atau saya dari teman-teman dari Papua, saya karena saya juga punya pengalaman pribadi ya, saya dari Sumatera gitu. Jadi dan nowhere lah gitu. Jadi kalau sebutkan daerah saya, teman-teman ITB dulu tuh nggak tahu di mana itu gitu. Dan saya yakin kualitas pendidikan saya itu jauh banget gitu. Tapi dengan saya mengejar, tekun belajar dan bertanya ke sana kemari dan mau belajar lah gitu, merendahkan hati untuk belajar. Jadi bagaimana nih kalkulus nih, saya nggak tahu banget nih kalkulus 1 nih, saya bubuk lah gitu saya dulu tuh. Jadi dengan saya mau belajar dan bertanya ya, saya bisa melaluinya gitu dengan baik gitu. Nah, saya yakin teman-teman juga seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita mau berinisiatif untuk belajar, untuk mendekatkan diri ke teman-teman yang lain, untuk berinteraksi, untuk mempelajari yang diberikan oleh dosen-dosen tersebut. Begitu, Mas. Baik, Pak Daniel. Dan untuk Pak Nanan, gimana sih Pak cara Ditmawa terutama Kasih Kesejahteraan ini untuk memberikan fasilitas tambahan apa yang diberikan kepada penerima beasiswa ini untuk dapat survive lebih lagi di masa pandemi ini, Pak? Baik, terima kasih. Terkait apa saja yang disupport Ditmawa ya, terutama di masa pandemi. Jadi pada prinsipnya kita sebenarnya punya prinsip ada atau tidak pandemi, kita harus tetap jalan gitu ya. Kuliah, belajar itu tetap masih going on, harus jalan terus seperti itu. Dan kita tidak berubah juga dalam program support yang kita berikan kepada anak bidik misi terutama ya. Dan KIPK, saya masih susah ini nyebutnya KIPK itu ya, maaf karena baru-baru ini. Jadi pertama kita mensupport itu, pertama ini seiring dengan program pengembangan karakter ya tentunya, bahwa kita akan selalu mensupport dana ya, ini support dana untuk mahasiswa bidik misi dan KIPK yang akan melakukan lomba, seminar, kemudian berbagai kegiatan lainnya yang kita anggap itu baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok ya. Kelompok itu bisa himpunan, bisa dia bikin apalah gitulah, grup gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita akan support dana. Kemudian dari sisi kesejahteraannya kita pada umumnya kan masa ITB itu sudah dapat asuransi ya, dapat asuransi atau bahkan sekarang itu malah diwajibkan untuk memiliki sendiri. Nah, tapi yang namanya asuransi kan biasanya ada kekurangan. Nah, terutama untuk yang anak bidik misi itu kita khusus untuk misi apabila yang mengalami kecelakaan, misalnya yang tidak terduga ya. Jadi prinsipnya silahkan gunakan asuransi yang ada dulu. Sekarang itu bidik misi itu atau KIPK itu mempunyai asuransi dari Takaful ya, Takaful. Nah, itu misalnya di covernya itu katakanlah butuh biaya 5 juta, sementara dari Takaful itu 3 juta, nah itu kekurangannya bisa diajukan ke kita, diminta bantuan. Jadi sifatnya bantuan seperti itu. Kemudian sekali lagi melalui FBM itu kita selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengembangkan diri anak-anak bidik misi. Banyak sekali ya, mulai dari FBM-nya, kegiatan FBM sendiri seperti misalnya sekarang itu pasti lagi musim ini nih, pergantian pimpinan ya, UKM itu ya. Nah, ini FBM juga biasanya akan mengadukan raker, munas seperti itu. Ya istilahnya ya munas itu, karena istilah FBM sekarang itu presiden nih, nanti ke depannya apa nih ketuanya nih. Nah, itu kita akan selalu support dalam hal pendanaannya seperti itu. Jadi
enak lah untuk bidik misi selama itu emang punya kegiatan, punya proposal yang bagus yang bisa dipertanggungjawabkan, kita akan support seoptimal mungkin seperti itu. Baik Pak Nanan. Dan kemudian yang terakhir Pak, poin terakhir, harapan Bapak untuk kemahasiswaan terutama penerima mahasiswa KIPK Afirmasi apa Pak? Ya, saya gini, dalam suatu acara bidik misi saya pernah bilang seperti ini, bahwa LK dulu masih LK ya namanya, bahwa LK itu ibarat orang tua bagi mahasiswa. Maka kami di sini untukmu, seperti itu. Saya punya istilah seperti itu ya. Jadi intinya bahwa secara resminya itu bahwa Ditmawa itu adalah sebagai bridging jembatan antara mahasiswa dengan pimpinan ITB seperti itu. Jadi selagi selama kalian punya kesulitan, silahkanlah datang kepada kami, jangan ragu-ragu, karena kami di sini emang untuk kalian ya, untuk membantu kesulitan-kesulitan, tentunya dengan dengan memenuhi persyaratan yang memenuhi kriteria ya. Misalnya kalau kecelakaan ya tentunya ada laporan polisi dan sebagainya, itu jangan ragu-ragu. Atau termasuk kalau yang kecelakaan terlalu ekstrim ya, termasuk sakit juga ya, kalau misalnya berobat, apalagi lagi musim pandemi ini nggak jelas, silakan hubungi saya saja. Selama ini udah beberapa yang masuk ke saya ya, yang misalnya di kosan lagi sendiri, nggak punya untuk biaya ke puskesmas untuk swab atau rapid, itu bisa kita kontak ke saya, atau bisa dengan FPM dulu, boleh seperti itu, atau bisa langsung ke saya, nggak masalah seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu lah untuk kita kontak dengan kita. Insya Allah kita siap semampu kita untuk membantu mahasiswa khususnya bidik misi KIPK yang mengalami kesulitan. Baik Pak Nanan. Dari Pak Daniel sendiri, harapan untuk mahasiswa penerima KIPK Afirmasi apa Pak? Saya lebih karena ini situasi pandemi ini kita nggak tahu ya kapan beresnya ya. Jadi saya harapkan nih kita baik dari mahasiswanya, kemudian dari nanti organisasi mahasiswa gitu. Jadi terutama yang penerima KIPK dan afirmasi ya, anggap ini sebagai satu tantangan. Kemudian kalau kalian ada masalah seperti Pak Nana tadi, jadi jangan ragu gitu mengontak ke Ditmawa, karena kalau kalian biarkan masalah itu berlarut-larut, tadi ya biasanya IP atau IPK itu simptom. Yang lebih masalahnya lagi pasti kalian punya masalah yang lain gitu. Jadi kita akan bisa cuma bisa ngedetek kalian itu permasalahan itu ya dari IPK, bahwa IPK-nya turun, berarti kemungkinan ya ada masalah. Nah itu yang saat ini dari segi kita beasiswa kita ini toolsnya bisa seperti itu. Nah kemudian mungkin nanti diperkuat lagi dengan pembinaan. Jadi jangan lupa itu ikutan pembinaan, karena dari sana kalian dapat akses untuk belajar, dapat akses untuk bimbingan atau untuk informasi-informasi ya dari rekan-rekan kalian itu. Karena kalau kalian sendiri ya kalian tidak akan dapat informasi apapun itu. Jadi dan bertahan atau tidak ya kalian itu ya sebenarnya di ITB ini adalah tergantung bagaimana kalian memposisikan diri kalian di antara teman-teman kalian juga gitu. Karena kalau kalian sendiri ya saya yakin kalian akan sulit untuk bertahan. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa berinteraksi, bisa saling menguatkan dengan penerima, terutama dengan penerima KIPK yang lain juga, itu akan sangat baik sekali untuk teman-teman. Baik Pak Daniel, jadi sudah cukup lengkap penjelasan dari Pak Nanan maupun Pak Daniel. Saya izin merangkum ya. Jadi ingat ya teman-teman, bahwa beasiswa KIPK Afirmasi ini merupakan bantuan dari pemerintah bagi kita semua yang mempunyai potensi akademik namun sedikit bermasalah di bidang finansial. Dan penerima beasiswa ini mempunyai hak dan kewajiban yang cukup istimewa. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan sudah menerima beasiswa ini. Kalian harus memenuhi hak yang saya rasa ini seharusnya bisa dilewati oleh setiap orang, dan terutama orang-orang yang sudah masuk ITB adalah orang yang terpilih. Jadi tidak usah khawatir kalian tidak mampu. Sebenarnya itu hanyalah masalah kemauan kalian atau eager kalian untuk menggerakkan atau memaksimalkan potensi kalian. Dan kalau ada masalah apapun, silakan bercerita kepada Ditmawa ataupun teman-teman kalian, karena masalah kalian tuh hanya bisa terdeteksi saja, dan untuk solusinya
kita tidak bisa mendalami lebih lagi kalau kalian tidak bercerita lebih lengkap seperti itu ya Pak Daniel dan juga Pak Nanan. Saya rasa sudah cukup diskusi dan juga sharing kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nanan sebagai kasih kesejahteraan dan pengembangan karakter di Ditmawa, dan juga kepada Pak Daniel sebagai perwakilan dari Ditmawa juga yang menjabat sebagai analis data di Ditmawa. Dan untuk Asrama Podcast kali ini saya cukupkan sekian. Saya Niko Victor Setiawadi. Ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dimanapun kalian berada, dan semangat. Sampai jumpa di Asrama Podcast berikutnya.